Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmat kita telah melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, ibadah umrah di tanah suci Mekah di Masjidil Haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semuanya. Demikian pula alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat di tempat yang sangat mulia ini. Semoga keberadaan kita di sini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sekedar melaksanakan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Dan ini juga dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demikian pula dalam rangka menjalankan sabda Rasul, ad-dinu an-nasiha, agama adalah nasihat. Terlebih di tanah yang sangat mulia ini perlu kita untuk terus watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Pada kesempatan yang berbahagia ini sekedar napak tilas lagi tentang pelajaran-pelajaran berharga di ibadah umrah yang telah kita laksanakan kemarin. Dalam ibadah haji ataupun umrah, banyak sebetulnya kata para ulama pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik darinya. Bukan sekedar hanya ritual ibadah begitu saja, namun banyak pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita bawa untuk pegangan dalam kita meneruskan bahtera kehidupan di dunia yang fana ini. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Pelajaran yang pertama, bahwasanya ibadah umrah menggembleng kita sebagai seorang muslim muslimah untuk tetap istiqomah di atas at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Bagaimana tidak? Dari awal ibadah umrah sampai selesai, semuanya tentang masalah at-tauhid. Sebagaimana kita sampaikan di bis kemarin, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika menggambarkan ibadah hajinya Rasul.
Kata beliau, ahalla Rasul SAW bitauhid. Rasul memulai umrah dan haji beliau dengan at-tauhid, yaitu dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di sana ada penanaman tentang tauhid dan bahwasanya seorang muslim yang sejati wajib mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari awal sudah digembleng dengan talbiyah. Kemudian sampai ke Ka'bah kita tawaf. Kita tawaf di Ka'bah untuk beribadah kepada Allah. Karena itu perintah Allah, waliyatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka tawaf di Baitil Atiq, yaitu di Ka'bah. Ketika kalau misalnya mencium Hajar Aswad atau mengisyaratkan dengan tangan, sebagaimana kata Umar bin Khattab, wallahi inni la alam annaka hajar la tanfa wa la tadur. Demi Allah aku tahu engkau adalah batu biasa, tidak bermanfaat dan bermadarat. Seandainya aku tidak melihat Rasul mencium, aku tidak akan mencium. Mencium Hajar Aswad bukan mengkeramatkan Hajar Aswad, namun dalam rangka mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai tawaf 7 putaran, kita salat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan intinya tentang tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian ditambah dengan baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Orang muslim hanya menyembah Allah Al-Ahad As-Samad. Orang kafir ada yang menyembah malaikat. Orang kafir ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah para wali. Orang muslim hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada rakaat kedua salat tawaf tadi, setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Jelas qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, pendidikan tauhid lagi. Ketika kita selesai salat 2 rakaat tawaf, naik ke mana? Masih ingat enggak? Ingat insyaallah. Ke Bukit Safa. Apa yang kita baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Penggemblengan tauhid lah. Sampai berapa kali kalau kita hitung itu? Kalau yang sebetulnya idealnya 18 kali. Ya. Safa pertama 3 kali, Marwah 6 kali. Karena yang terakhir kita nggak perlu lagi berdiri untuk zikir langsung keluar kan. Jadi 3 kali 6 berapa? Betul kan? 18 ya? Iya. Sampai begitu banyaknya ditarbiyah, digembleng untuk mengucapkan kalimat tauhid. Dan ini kata para ulama oleh-oleh yang paling berharga ketika haji dan umrah. Alangkah indahnya kalau setiap orang yang haji umrah pulang ke tanah air membawa oleh-oleh tauhid ini. Bukan malah membawa kerikil untuk jadikan jimat. Bukan membawa sobean kiswah jadikan jimat. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus dipahami. Bahwasanya ibadah umrah ini untuk mengokohkan tauhid kita kepada Allah. Kemudian pelajaran yang kedua, seperti yang kita isyaratkan tadi, ibadah umrah mengajarkan kita untuk napak tilas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umrah mengikut siapa? Mengikut Rasul SAW. Bagaimana cara Rasul umrah? Ya mulai dengan ihram. Ya, dari kemarin kita di atas pesawat yang namanya mikotnya Qarnul Manazil. Sudah mungkin pernah kita sampaikan di antara mikot start ibadah haji atau umrah itu sudah ada tempat-tempat yang sudah dipatenkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dari Madinah, startnya namanya Dzul Hulaifah. Kalau orang Yaman, yang lewat Yaman namanya Yalamlam. Kalau dari Najd, Riyadh, itu tadi, Qarnul Manazil. Itu sudah dipatenkan. Sebagaimana waktu sholat, duhur, asar, dan seterusnya, ada tuntunannya di Rasulullah SAW. Boleh nggak kita sholat duhur jam 10 pagi?
Mumpung masih seger. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena menyelisih ajaran Rasul SAW. Dan ini adalah seorang muslim yang bijak, tidak beribadah kecuali dengan mengikuti ajaran Rasul SAW. Dan dua pelajaran ini merupakan konsekuensi dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah, konsekuensinya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya kita tidak beribadah, tidak beragama kecuali dengan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak kita umrah sa'i dulu baru tawaf? Boleh enggak? Ya tidak boleh. Kenapa? Karena menyelisih ajaran Rasul SAW. Salat demikian pula. Mulainya dari rukuk dulu atau sujud dulu, biar slow dulu. Tidak boleh kecuali yang masbuk. Inilah seorang muslim yang bijak, tidak beribadah, tidak beragama kecuali dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Apalagi ajaran Rasul sudah komplit dari A sampai Z. Kita mau cara zikir apa? Kita mau zikir apa saja sudah ada. Kita mau ibadah apa saja sudah ada tuntunan dari Rasul. Tinggal kita mempelajari, kita mengamalkan. Apalagi kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti yang sudah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Sudah komplit Islam ini. Cukup bagi kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran berharga dari ibadah umrah yang alhamdulillah sudah kita laksanakan, dan kita terus banyak-banyak mohon kepada Allah semoga diterima amal ibadah kita, terutama ibadah umrah, karena kita nggak bisa memastikan ibadah kita diterima ataukah tidak. Kita hanya bisa berusaha dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Pelajaran yang ketiga yang berharga dari ibadah umrah ini, bahwasanya ibadah umrah mengajarkan kepada kita untuk mengingat tujuan hidup kita di atas muka bumi ini, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita perjalanan 9 hari ini kebanyakan secara umum fokus untuk ibadah. Kemarin mulai kita sampai di sini, kemudian selesai umrah kita salat subuh lagi. Baru istirahat capek-capek kemarin, duhur lagi. Terus fokus kita apa? Ibadah. Dan memang inilah tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini mengingatkan kita sekali lagi tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Meskipun tidak dilarang kita mencari urusan dunia, namun ingat ini tujuan hidup kita. Allah menciptakan kita bukan sekedar untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, untuk menikmati hidup di dunia begitu saja, tidak. Tujuan kita diciptakan, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga Allah mengatakan, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bal yu'mar wa yunha. Bahkan manusia itu diciptakan untuk diperintah dan dilarang. Kita di ibadah umrah ada larangan, ada perintah. Itulah tujuan hidup kita. Maka kita tanamkan, kita hidup ini untuk diperintah oleh Allah. Karena kita hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Kita diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Maka tugas kita menghambakan diri kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan itu nggak akan mungkin terwujud kecuali dengan thalabul ilmi, belajar. Dan belajar ilmu agama bukan sesuatu yang ada pilihan antara enggak dan ya. Pilihannya cuma satu, harus belajar. Karena Rasul mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Bukan pas waktu manasik umrah saja belajar ilmu agama, tidak. Kewajiban setiap muslim beribadah kepada Allah dan belajar bagaimana ibadah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ini yang ketiga dari pelajaran berharga ibadah umrah, mengingatkan kita tentang tujuan hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara pelajaran yang berharga
dari ibadah umrah yang kita laksanakan, ibadah umrah ini mengingat kepada hari akhir. Mengingat akan hakikat yang pasti akan kita jumpai, yaitu al-maut, kematian. Terutama bagi kaum laki-laki yang ketika umrah hanya memakai 2 helai pakaian yang berwarna putih. Itulah akhir daripada kehidupan kita nanti. Setiap kita pasti akan dibungkus dengan kain putih. Ini kata para ulama, orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, ketika dia memakai baju ihram tersebut, dia ingat itulah akhir kehidupannya di dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir ucapan kita di dunia ini kalimat tauhid la ilaha illallah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang berharga ini selayaknya untuk terus kita ingat. Bagaimana tidak, karena Rasul yang menyuruh kita. Rasul mengatakan, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu al-maut. Ini yang harus kita terus ingat, bahwasanya inilah akhir daripada kehidupan kita. Dunia tempat sementara. Dunia tidak akan kekal abadi selama-lamanya. Maka kewajiban kita memperbanyak bekal menuju ke kampung halaman kita yang sejati, kampung akhirat. Ya, Allah juga berfirman, kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di atas muka bumi ini pasti akan mati, akan binasa. Kekalah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Maka dengan seorang muslim menanamkan hal ini dalam dirinya, maka insya Allah perbuatannya, ucapannya di dunia ini akan terkontrol. Karena dia tahu akhir-akhirnya pasti akan ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Maka seorang muslim banyak berbekal dengan al-amal soleh, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair Arab mengatakan, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ilal fajri." Berbekalah dengan ketakwaan karena engkau tidak tahu apakah esok hari engkau akan masih bisa hidup. Wa kam min fata amsah wa asbah dhahikan wa qad nusijat akfan wa huwa la yadri. Wa kam min sigharin yurtaja min tuli umrihim wa qad udkhilat ajsadun wa huwa la yadri. Berapa banyak anak kecil yang masih diharapkan panjang usianya namun dia sudah disemayamkan di kuburannya tanpa dia sadari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asyatulan minad dahri. Berapa banyak orang yang sehat walafiat mati mendadak tanpa sebab apapun, dan berapa banyak yang sakit masih bisa hidup berapa saat yang akan datang. Intinya seorang muslim muslimah wajib menyiapkan diri, menyiapkan bekal untuk menghadapi hakikat yang saat ini, hakikat al-maut. Dan itu yang kita sekali lagi dapatkan pelajaran ketika kita melihat orang yang memakai baju ihram atau kita memakai baju ihram yang putih-putih, itulah nanti yang akan membungkus kita di akhir kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kita dengan husnul khotimah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian ma'asal muslimin, pelajaran yang berikutnya yang berharga dari ibadah umrah yaitu melatih as-sabr, kesabaran. Bagaimana tidak, ya apalagi kita merasakan sendiri perjalanan yang sangat luar biasa melelahkan. Mulai subuh, jam 4 sudah kumpul, sampai di sini jam berapa kemarin? 9:30. Mungkin baru kali ini. Bahkan anak pribadi juga baru kali itu. Karena biasanya kita mampir ke Medina, nggak langsung
Ya, ditambah langsung gerak untuk umroh. Ini luar biasa, kalau bukan karena pertolongan Allah nggak akan mungkin kita bisa melakukannya. Namun ini bagaimana kesabaran itu? Sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar juga dalam kita mendapati berbagai macam bentuk halangan dan gangguan. Duduk di pesawat 10 jam bukan sesuatu yang mudah. Ya, bahkan sebelumnya ada yang mungkin sudah bayangkan, wah, sampai enggak ya ke Mekah, ke Madinah ataupun ke Jeddah karena waktunya sangat luar biasa lamanya. Namun yakini kesabaran itu tidak akan sia-sia di sisi Allah karena Rasul mengatakan inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita di dunia wal akhirah. Terlebih lagi ketika kita sampai kemarin qadar Allah bisnya muter-muter kena macet. Harus sabar. Alhamdulillah kan nggak ada yang marah kemarin kan? Iya, alhamdulillah sabar-sabar. Kecapean. Gak bisa marah saya kecapean. itu di antara hikmah Allah kasih capek. Iya. Baik, artinya sabar. Ya, sampai di sini juga luar biasa macet. Ketika tawaf, ketika sa'i. Inilah kehidupan butuh as-sabar. Makanya kata Imam Ahmad, Allah menurunkan 90 ayat kurang lebih dalam Al-Quran tentang kesabaran. Karena pentingnya as-sabar. Sebagaimana kata Al-Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, as-sabar karra'si fil jasad. Sabar itu seperti kepala dalam jasad. Tidak akan mungkin orang bisa hidup tanpa kepala. Sama dengan as-sabar. Nggak mungkin orang itu bisa baik hidupnya tanpa as-sabar. Di antaranya dalam beribadah kepada Allah butuh as-sabar, kesabaran. Dan alhamdulillah kita masih panjang perjalanan kita dalam beribadah. Terutama di dua kota yang suci, Mekah dan Madinah, masih banyak. Maka terus tanamkan as-sabar, as-sabar. Demikian pula setelah kita selesai 9 hari perjalanan ini, masih panjang perjalanan kita untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu butuh as-sabar. Jangan hanya di kota Mekah Madinah saja kita beribadah, namun terus sampai akhir hayat kita. Karena ibadah bukan hanya di kota suci saja, namun dimanapun kita berada, tetap ibadah kepada Allah, karena inilah tujuan hidup kita. Dan ibadah kepada Allah, sebagaimana kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Kemudian di antara pelajaran berharga juga dari ibadah yang kita lakukan di kota Mekah Madinah ataupun pada waktu kita umrah, bahwasanya kita dilatih untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika umrah jelas di Masjid Al-Haram, sa'i, kemudian juga tawaf. Kemudian juga setelah itu kita semangat untuk beribadah di Masjid Allah, di Masjidil Haram. Maka ini juga kita bawa ketika kita pulang ke tanah air, terutama bagi kaum laki-laki, untuk memakmurkan Masjid Allah. Karena itu ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana Allah katakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apalagi juga Rasul mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Di antaranya rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Bukan hanya Masjid Haram, Masjid Nabawi saja, namun semua masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang memakmurkan masjidnya. Kemudian ma'asal muslimin, di antara pelajaran berharga dari ibadah umrah, kita dilatih untuk melaksanakan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, kita alami sendiri di pesawat, kita saling tolong menolong, ada yang sakit dibantu, ada yang mau ngangkat barangnya dibantu,
yang muda bantu yang tua. Dan ini bukan hanya di perjalanan ibadah umroh saja, namun dalam kehidupan kita sehari-hari harus ada at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Harus ada jiwa sosial membantu sesama. Apalagi Rasul mengatakan, man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sulit, Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan Rasul mengatakan lagi, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Tidakkah kita mau ditolong oleh Allah? Tentunya setiap kita ingin ditolong oleh Allah fi dunia wal akhirah. Maka salah satu caranya kita menolong hamba-hamba Allah yang butuh pertolongan. Dan itu harus kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sekilas ya tentang pelajaran ibadah umrah yang kita lakukan. Insya Allah akan ada materi-materi yang lain. Semoga bermanfaat dan mungkin sekedar mengingatkan sekali lagi kita berada di tanah suci Mekah yang memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan yang merupakan kota termulia di atas muka bumi ini. Salat di Masjid Haram 100.000 kali lipat. Ya, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-siakan dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Ya, boleh belanja, cuma jangan banyak belanjanya daripada ibadahnya. Ya. Dan kalaupun ya, sekedar mengingatkan, kalaupun kita belanja untuk oleh-oleh, jangan sekedar oleh-oleh begitu saja. Niatkan ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah, menjalankan sabda Rasul, tahadau tahabu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah agar kalian saling mencintai. Karena Rasul mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Kalau kita makan sekedar untuk kenyang, ya dapatnya kenyang saja. Nggak dapat pahala. Tapi kalau kita makan niatnya untuk kenyang plus untuk kita bisa kuat ibadah, ada nilai ibadah, ada nilai pahala di situ. Maka kalau belanja, niatkan juga untuk apa? Iya, berikan hadiah orang lain untuk memberikan rasa gembira, menjalankan sabda Rasul, tahadau tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah agar kalian saling mencintai. Niatkan ibadah meskipun dalam urusan yang mubah. Karena Rasul juga mengatakan, innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta alaiha hatta luqma allati tad'afi fi imra'atika. Engkau wahai kaum laki-laki, seorang kepala rumah tangga, tidaklah engkau mencari nafkah dengan mengharap pahala dari Allah kecuali engkau diberikan pahala sampai suapan nasi engkau berikan kepada istrimu. Kalau niatnya lillahi ta'ala, ada nilai pahala. Maka amal-amal yang mubah kalau kita niatkan ibadah, insya Allah dapat nilai ibadah. Ya cuma itu tadi, jangan sampai banyak belanjanya ke mallnya daripada ke masjidnya. Nah, kemudian juga kita ingin mau nyampaikan, biasanya kan di Masjid Haram selesai sholat fardu ada sholat berikutnya. Itu namanya sholat jenazah. Ya, kenapa kok demikian? Karena satu kota Mekah ini kalau yang ada meninggal pasti disolatkan di sini. Nggak disolatkan di musola kampung masing-masing, nggak. Karena pemakamannya juga dekat sini. Jadi fokus satu masjid, maka bisa dibayangkan satu kota tentunya nggak mungkin tiap hari nggak ada yang mati. Ya kan? Ya, dan jumlahnya juga banyak. Dan juga banyak orang yang dari luar kota Mekah juga yang meninggal di sini. Orang yang umrah atau yang sebagainya. Maka sholatnya difokuskan di Masjid Al-Haram. Maka tidak aneh kalau tiap kali sholat 5 waktu ada sholat jenazah. Nah, sekedar mengingatkan kalau kita mau ikut itu hukumnya sunnah mustahab. Dapat nilai tambahan pahala. Dan itu yang dianjurkan, ikut saja. Caranya bagaimana? Takbir pertama baca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua membaca sholawat. Yang ketiga membaca doa. Kalau mau singkat misalnya Allahumma ighfir lahum. Kalau memang nggak bisa panjang. Kalau panjangnya ada Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya, kemudian setelah takbir yang keempat, ya doa ataupun diam kemudian salam. Ini singkatnya seperti itu. Sayang kalau
sia-siakan. Karena apa? 5 waktu pasti ada biasanya. Nanti di Medina juga sama. Jadi karena kalau di Medina mungkin pemakamannya lebih dekat. Jadi kalau mungkin mau lihat bisa. Tapi kalau sini agak jauh. Berapa kilo dari sini, Mas? Kurang ya. Lumayan juga kalau jalan. Iya, itu sekedar tambahan info saja. Ini kita buka, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ibadah di Masjid Al-Haram. Tapi kalau mau tanya tempat belanja yang murah, ada orangnya. Nah, tafadhal, Pak. Kan tadi waktu sholat asar, sholat di Masjid Nabawi karena ketiduran. Iya. Sehingga saya bertiga sholat di masjid. Kemudian waktu saya jadi imam, kan sholatnya asar itu kan mestinya sir. Iya. Tapi saya jerkan, gimana? Ya, karena kelupaan, ya kelupaannya double ya. Lupa waktu sholat asar, lupa. Iya, insya Allah ma'adrabbana la tu'akhidna inna akhtana. Iya, cuma harus di-manage, Pak. Ya, harus di-manage. Setelah zuhur, makan siang, pulang, Pak. Jangan belanja, mau sholat asar, pulang. Ngantuk, tidur. Nah, itu yang bahaya. Itu yang perlu di-manage. Dan saling membangunkan pakai beker, kayak. Insya Allah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah. Ada lagi yang lainnya? Yang kedua, Ustaz. Karena di Masjid Nabawi kan ada sholat itu ada. Dan sedang kita tidak tahu yang meninggal itu wanita mau laki-laki. Nah, doanya itu apa sama? Tapi biasanya rata-rata itu yang meninggal lebih dari satu. Al-amwat. Kalau amwat makanya perlunya belajar bahasa Arab, Pak. Minimal itu kosakata. Ya. Yang meninggal amwat atau al-mayyit, satu orang mayit. Ya, kemudian kalau al-mayyitan, 2 orang laki-laki yang meninggal. Al-amwat banyak. Tapi rata-rata al-amwat. Coba antum dengarkan. Betul lah, Mas ya? Iya. Al-amwat berarti Allahumma gfir lahum. Itu ya digasa Allahumma gfir lahumnya insya Allah. Selesai insya Allah. Iya, Pak. Nah. Ada yang lain? Ya, ya. Ustaz, kan tidak boleh memakai wangi-wangi. Nah, misalnya kita mandi tapi tanpa sabun. Ya justru tanpa sabun. Iya. Yang masalah kalau ada sabun yang pakai wangian. Tapi kalau sudah kelewatan dan juga nggak paham hukumnya, sama. Rufi al-qalam an salas. Diangkat pena insyaallah. Terus ini kan habis mandi kan pakai handuk, boleh? Boleh. Boleh. Yang nggak boleh itu yang pakai kaos. Iya, yang nggak boleh itu pakai baju yang biasa kita pakai tiap hari. Kalau nggak salah sudah kita sampaikan pada acara waktu di Surabaya, yang dilarang itu pakai baju al-makhit. Itu memang ada kesalahpahaman dalam menerjemahkan. Diterjemahkan yang berjahit. Kalau yang dikatakan berjahit, ya mungkin ada sabuk kita kan berjahit. Ya kan? Padahal bukan itu. Artinya al-makhit itu pakaian yang biasa sehari-hari dipakai. Itu yang nggak boleh ketika ihram pakai. Tapi kalau tadi mungkin ada jahitannya di jam, nggak ada masalah. Bukan itu artinya al-makhit. Paham ya? Sama juga yang kita sampaikan ke teman-teman, kan dilarang menutupi kepala, ya kan? Seperti kopiah, itu nggak boleh. Nah, bagaimana kalau pakai payung? Boleh, karena apa? Bukan nempel, ya. Bahkan mungkin yang pernah haji ya, kalau orang Syiah Rafidhah, itu kalau naik bis atapnya dihilangkan. Pernah lihat enggak? Mungkin nggak, tahun-tahun 90-an, tahun 2000-an itu masih ada orang Iran kalau haji itu naik bisnya nggak ada atapnya. Karena apa? Gagal paham itu. Yang dilarang itu pakai kayak kopiah yang nempel. Nah, untung atap hotel nggak dilobangi sekalian. Iya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Terkait sholat jenazah tadi, selain keutamaan sunnah tadi, apakah ada lainnya? Kemudian yang kedua, kalau kita beribadah dengan mengetahui keutamaannya, dengan tidak mengetahui, apakah kita sama-sama dapat pahalanya dan bisa dapat pahala yang sama atau ada berbeda?
Iya, secara umum kata para ulama, seorang muslimah ketika beribadah cukup mengetahui apa dalil disyariatkannya. Itu yang paling utama. Kata para ulama, is'alu anid dalil wala tas'alu anit ta'lil. Tanyalah tentang apa dalil disyariatkannya, jangan tanya tentang apa hikmahnya terlebih dahulu. Karena apa? Allah berfirman tentang ciri orang beriman, wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyatu min amrihim. Tidak sepatahnya bagi orang mukmin dan mukminah ketika Allah mensyariatkan, menghukumi untuk mereka punya pilihan yang lain. Atau dalam firman-Nya, innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman ketika diseru untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Itu yang paling utama. Apa dalil? Misalnya tawaf hanya di Ka'bah saja. Tadi dalilnya wal yatawafu bil baitil atiq. Apa dalilnya? Salat di belakang makam Ibrahim. Ini hadisnya misalnya. Demikian seterusnya. Adapun apa hikmahnya? Kalaupun diketahui alhamdulillah. Tapi kalau nggak diketahui pastikan namanya ibadah pasti ada pahalanya. Dan tidak semua ibadah itu, tiap rincian ibadah ada penyebutan dalil tentang keutamanya. Nggak harus. Contoh kata ulama, dalil tentang keutamaan menyembelih hewan kurban di kala Idul Adha. Itu nggak ada dalil yang sahih tentang keutamaannya. Bahwasanya kalau menyembelih sapi paling demikian memulia kami, nggak ada. Tapi secara umum masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Rasul, maka Allah pasti mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Ini kaidah secara umum, pahala orang yang mengikuti ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul akan dapat pahala, dicintai dan diampuni dosanya oleh Allah. Semoga Allah mencintai kita semuanya dan mengampuni semua dosa kita. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Atau cukup? Cukup ya? Iya, kelihatannya masih banyak yang lelah. Ya, semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Semoga Allah senantiasa menambahkan iman kita kepadanya dan semoga Allah memberkahi hidup kita di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.